Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Hari ini kita ibadah satu kali di pagi hari ini. Biar kita boleh datang ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan saat kami datang ke rumah-Mu Tuhan, Kau hadir bersama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Sampai hari ini ya Bapa, Kami sangat amat mengucap syukur Tuhan. Bapak Ibu, kita mau ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita mau belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Kau lihat setiap hati kami yang datang dengan sungguh-sungguh Tuhan. Haleluya. Merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita mau angkat pujian ini, mau katakan betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih. berterima kasih. Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. saya katakan betapa hatiku berterima kasih.
Kita mau panggil Yesus di dalam hati kita buat pagi hari ini. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau gesek hati kami Tuhan. Hati yang rindu akan Engkau ya Bapa. Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Kita mau rasakan kehadiran-Mu Tuhan buat pagi hari ini. Kita mau panggil Yesus. Yesus. Haleluya, luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau jamah Bapa setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Kau jamah ya Bapa. Kau lihat hati kami Tuhan, yang sungguh-sungguh pagi hari ini datang ke rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh inilah persembahan kami Tuhan. Inilah pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kita akan pujian dikatakan hanya ini Tuhan. Oh, haleluya. Hanya ini Tuhan. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan. Hanya ini Tuhan. Permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Koki mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini ya Bapa, di mana Engkau sudah kumpulkan kami Bapa, para jemaatnya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, kekuatan ya Bapa yang Kau sudah berikan sampai hari ini Bapa. Dan kami ada saat ini itu semua karena anugerahnya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami ya Bapa, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, sehingga kami layak ya Bapa menyembah Tuhan, sehingga kami layak masuk ke hadiratnya Tuhan ya Bapa, sehingga kami boleh dijamah ya Bapa, dikuduskan hidup kami ya Bapa, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapa. Biar Roh-Mu saja Bapa, Roh Kudus turun atas kami Bapa, Roh Kudus turun atas ruangan ini ya Bapa, melingkupi setiap hati kami, pikiran kami Bapa, dan kami hanya fokus kepada-Mu Bapa. Dan terlebih lagi ya Bapa, kami akan menerima yang terbaik, yaitu firman Tuhan ya Bapa. Kami siap membuka hati kami, pikiran kami Bapa untuk firman Tuhan ya Bapa, sehingga kami boleh ditegur ya Bapa untuk akan firman Tuhan ya Bapa, sehingga kami lebih takut lagi akan Engkau, lebih percaya lagi Bapa, dan iman kami semakin hari semakin teguh di dalam Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu. Boleh lambaikan ke kanan kirinya, mungkin gak kelihatan sujudnya. Kita mau bersukacita akan Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Yesusku dahsyat. Yeay. Kita mau bersukacita akan Tuhan kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya. Alangkah
udah bernyanyi buat Tuhan Yesus, kita udah memuji Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kembali Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita kembali dengan sungguh-sungguh. Ucap syukur Tuhan buat segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kaulah seperti Bapa kami Tuhan. Kau seperti ayah kami yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini, katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku sudut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Katakan seperti Bapa, Bapa sayang anaknya, Demikianlah Allah
biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku hari depan. Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Kita akan masuk di dalam doa bersama. Kepada-Mu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan ini ya Bapa. Termasuk ibadah pagi hari ini yang kami persembahkan hanya kepada Bapa di surga. Tuhan, lihat kami semua. Engkau melihat hati sangat tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan segala berkat, kekuatan, penghiburan, dan keselamatan datang dari Tuhan. Sebab itulah Tuhan di pagi hari ini, siapakah kami tanpa Tuhan? Siapakah kami tanpa Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami? Kami tidak dapat berbuat sesuatu yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Namun kami percaya dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Kalau kami masih ada di rumah-Mu Tuhan, di tempat inilah Tuhan, kami percayakan diri kami masing-masing ke dalam pimpinan kuasa Allah Roh Kudus. Setiap Tuhan apa yang kami persembahkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir Tuhan. Urapi tempat ini Tuhan, di mana kami boleh hadir. Segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh kegelapan, wabah-wabah penyakit, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang boleh bersinggah sana di dalam setiap hidup kami, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut yaitu firman Tuhan yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk Ibu. Kita santai. Tadi pimpinan puji-pujian ada kata-kata yang saya simak bersama. Ada kata sungguh-sungguh. Jadi hari-hari jahat ini kita harus sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu taruh dalam hati. Taruh dalam pikiran. Taruh dalam jiwa kita. Kata sungguh-sungguh itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena kita melihat situasi saat ini sangat menggemparkan dan menakutkan. Tetapi firman Tuhan katakan mari kita berlindung di dalam sabda Tuhan. Kita percayakan hidup ini, percaya rumah tangga kita ini. Supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan membawa firman Tuhan, yaitu perlengkapan senjata dari Tuhan. Jadi kehidupan kita harus diperlengkapi seperti pagi hari ini kita diperlengkapi dengan masker, dengan tata cara ibadah yang baik, yang dapat memberikan satu keuntungan dan tidak merugikan antara satu dengan yang lain. Kita telah percayakan seutuhnya hanya kepada Tuhan. Manusia terbatas dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup ini, tapi Allah kita tidak pernah terbatas untuk menaungi menjaga kehidupan umat yang sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Kita di tempat ini sungguh-sungguh, mungkin saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir karena usia ya, karena kesehatannya mungkin terganggu, dia tidak datang. Tapi kata sungguh-sungguh itu diucapkan baik di sini maupun di rumah. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Dan kata sungguh-sungguh ini mari taruh di dalam hati kita. Jiwa kita, pikiran kita, taruh sedalam-dalamnya. Supaya kita dengan waktu yang sangat sederhana ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita akan membuka beberapa ayat
yang kita akan simak bersama di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Saya mohon seorang membantu buat saya untuk membaca firman Tuhan ini. Efesus pasal ke-6 kita akan baca ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya mohon Bung Miklan membaca buat kita semua ya. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani adalah utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saya kira sudah mengerti apa maksud Tuhan. Jadi kehidupan orang percaya diumpamakan seperti seorang tentara, ya, seorang prajurit yang siap untuk berperang, ya. Jadi siap berperang. Ini kita sedang berperang. Walaupun kita duduk santai, mengadakan satu ibadah bersama, mendengar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Inilah peperangan iman yang harus dihadapi dalam setiap orang-orang percaya. Jadi harus diperlengkapi dengan satu perlengkapan senjata. Kalau seorang prajurit tidak punya senjata, dia tidak akan dapat berperang. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kepada kita, memberikan suatu jalan keluar bagi masalah pergumulan yang sedang terjadi di dalam sekitar kehidupan kita ini, di mana semua jawab dan menjawab itu tidak akan sinkron satu dengan yang lain. Tapi kita percaya sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, kita masih ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap orang percaya, adalah kekuatan yang datang dari Tuhan. Jadi kekuatan yang datang dari Tuhan inilah yang menjadi satu jaminan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Tidak terkalahkan, kita lebih dari pemenang dalam hidup ini karena kekuatan. Jadi Tuhan itu tidak sembarangan melepas kita di dalam dunia ini dengan kekuatan dan kemampuan kita. Kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita tidak kuat melawan situasi apa yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Namun bersama dengan Tuhan, kita akan menang. Kita akan mengatasi persoalan. Kita tidak akan merasa kecewa. Kita tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita merasa Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan ada dalam rumah tangga. Tuhan ada dalam setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan ada dalam setiap rencana kehidupan ini. Karena Tuhan akan memperlengkapi kehidupan kita supaya kita dapat kuat di dalam Tuhan. Ya, kita percayakan semua apa yang kita telah dengar dari Tuhan ini. Yang pertama kita akan baca ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kekuasaannya. Akhirnya kata Tuhan. Lewat Rasul Paulus dikatakan akhirnya kita harus kuat di dalam Tuhan. Bukan di dalam diri kita saja. Diri kita itu sangat terbatas untuk memberikan kekuatan dan jaminan di dalam langkah hidup ini yang serba menakutkan ini.
namun kita akan bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Dikatakan sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kekuasaannya atau kuasanya. Jadi ada kuasa Tuhan yang mendampingi. Karena Tuhan telah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Siapakah kita tanpa kekuatan Allah? Siapakah kita para hamba Tuhan yang melayani saat ini dengan sungguh-sungguh mereka melayani Tuhan? Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua. Kita harus berdiri teguh dikatakan. Lalu yang ayat ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu. Dikatakan muslihat si iblis ini. Jadi kita berjalan dalam dunia, ada tipu muslihat si iblis yang akan menjatuhkan iman kita, yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang akan merusak hubungan kita dengan sesama kita. Kita percaya tipu daya ini ada di tengah-tengah hidup kita ini sebagai umat percaya. Namun Tuhan mengingatkan kita, hanya sekedar mengingatkan. Tuhan tidak melepas begitu saja dengan kekuatan dan kemampuan kita, tapi Tuhan akan melengkapi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita tidak bisa dengan senjata, kemampuan, kekuatan kita untuk melawan segala tipu daya iblis ini dengan kekuatan fisik kita, akal kita yang sangat terbatas. Tapi sertailah, sekali lagi sertailah kekuatan Allah dalam hidup kita ini. Lalu kita kembali kepada kata-kata sungguh. Jadi waktu ini sangat singkat untuk kita bersungguh-sungguh. Jangan main-main lagi dalam ibadah. Ini adalah satu rencana Allah yang akan tergenapi dalam setiap orang-orang percaya. Sekali lagi saya akan baca ini. Ayat ke-12, karena perjuangan kita bukan melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ingat, kalau dengan fisik kita bisa lawan dengan fisik, tapi roh kita tidak bisa. Harus dilawan dengan roh juga. Ya, karena kita percaya ada satu keyakinan Tuhan berikan kepada kita di dalam ayat-ayat Mas. Ya, yang sering kali kita baca bahwa roh Tuhan jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab itulah kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan kita goyah, jangan gempar. Jangan kita berpikir satu rebah di sisi kanan dan sisi kiri kita menjadi gentaran takut. Kita percaya, aku yakin aku di tempat ini ada perlindungan Tuhan. Aku yakin di kantorku aku ada perlindungan Tuhan. Aku yakin di rumahku aku ada dalam perlindungan Tuhan. Karena aku bersandar bukan kepada kekuatan aku, tetapi kepada kekuatan Allah. Ya. Selanjutnya, tadi ayat berapa? 12 ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lalu ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah teguh, tegap, beringat pinggangkan kebenaran. Jadi inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita, ada 6 hal. Yang Tuhan ajarkan sebagai prajurit diperlengkapi ada 6 hal. Yang pertama dari atas kepala, tubuh, tangan, pinggang, kaki. Diperlengkapi oleh Tuhan. Supaya orang-orang percaya yang sungguh percaya kepada Tuhan, dia tidak akan jatuh di dalam situasi yang menakutkan dan menggemparkan ini. Karena kita sudah diperlengkapi dengan perlengkapan yang datang daripada kuasa Allah. Saya terlalu yakin dalam hidup ini kalau saya dapat berdiri di tempat ini dengan usia yang sangat lanjut ini, saya percaya ini adalah kekuatan Allah. Bukan kekuatan saya, bukan saya minum jamu setiap hari, minum obat dan vitamin setiap hari, makan yang bergizi. Bukan. Kadang-kadang saya tidak makan, tidak masuk yang bergizi dalam hidup ini. Tapi kalau kekuatan Allah ada di dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang perkasa dalam Tuhan. Untuk melawan badai, topan, masalah pergumulan yang silih berganti. Apalagi anak-anak muda ini banyak godaan-godaan ya. Kita percayakan hidup ini seutuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi ayat 14 dikatakan kita berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan. Ikat pinggang. Saya pakai ikat pinggang, anak lelaki semua ikat pinggang. Ya, semua pakai ikat pinggang. Oh, Yohanes pakai ikat pinggang?
Semua pakai ikat pinggang. Untuk apa ini ikat pinggang? Ya, kalau saya ini jangan sampai kedodoran. Tapi tentara ikat pinggang yang ditaruh di sandang senjata, pedang. Sarung pedang ada di sini. Apabila dipergunakan sarung pedang itu akan dicabut untuk melawan tipu daya si iblis, musuh-musuh yang tidak kelihatan. Dan di sini dikatakan ayat 14 dikatakan berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Ada dua hal. Baju jirah dikatakan dan ikat pinggang tentang kebenaran. Jadi orang percaya hidupnya harus benar. Minggu kemarin saya bawa firman Tuhan berbicara tentang jahat dan baik. Anak-anak Tuhan ditekankan lewat hukum-hukum Tuhan supaya hidup kita ini menjadi orang-orang yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan yang jahat, lari kepada yang baik dalam hidup ini. Dan itu adalah tidak dapat lagi ditawar dalam hidup orang percaya. Kalau kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar dikatakan hidup dalam kebenaran dan juga keadilan. Kita melihat situasi dalam hidup ini banyak orang yang tidak adil. Orang tua tidak adil kepada anaknya, anak-anak tidak adil kepada orang tua. Semua ketidakadilan ini diberikan oleh si penguasa di udara, yaitu roh iblis, roh jahat. Supaya dengan tidak adil ini kita akan berpecah satu dengan yang lain. Kita akan melihat kekurangan-kekurangan satu dengan yang lain dalam hidup ini. Tapi kalau roh yang membuat keadilan di dalam diri kita, membuat kita menjadi adil di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, maka inilah dikatakan baju jirah. Keadilan ini ditaruh dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua dikatakan kebenaran. Apa itu kebenaran? Manusia tidak ada yang benar dalam dunia ini, tapi hanya yang firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 10 itu dikatakan kebenaran itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang membuat kita hidup jadi benar di hadapan Tuhan. Pada waktu kita tunduk kepada firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam, maka kebenaran itu akan terjalin dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Jadi ada dua hal dikatakan di sini. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Jadi dua perkara yang Tuhan hendaki dalam setiap orang-orang percaya. Lalu ayat yang ke-15. Kaki berkasutkan kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai senjata. Saudara, ini saat ini kita dituntut, hamba-hamba Tuhan dituntut. Kita semua dituntut rela atau tidak beribadah kepada Tuhan. Rela atau tidak melayani Tuhan. Rela atau tidak memberikan persembahan syukur dengan uangmu, dengan hartamu kepada Tuhan. Dan di sini tekanan rela inilah yang harus kita tanamkan dalam hidup orang-orang percaya. Kerelaan inilah yang melambangkan satu hati yang tulus yang dipersembahkan kepada Allah kita. Kita percayakan rela tidak. Kita pikir dalam hidup kita sejenak dengan pikiran kita yang baik, yang normal dikatakan. Apakah saudara kita semua rela tidak untuk memberitakan Injil kebenaran? Kita melihat di sini pemain musik berkumpul, mereka semua berlelah-lelah. Bertahun-tahun mereka memukul genderang untuk memuliakan Allahnya. Dan ada satu pertanyaan di dalam kehidupan kita, relakah engkau melayani Tuhan? Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, rela tidak? Saudara mau persembahkan syukur lewat persembahan syukur saudara kepada Tuhan. Lewat harta saudara, lewat tenaga saudara, lewat waktu saudara yang sangat berharga. Ada kata rela tidak. Kita adalah bala tentara Allah yang besar. Dalam kitab Yeskiel 37 ayat 10 dikatakan tulang-tulang kering yang tidak punya manfaat apa-apa sudah kering, sudah mati, tidak berguna. Tapi pada waktu Allah bernubuat lewat Yeskiel, hidupkan kembali tulang kering ini. Hidupkan kembali, beri napas, beri roh untuk bekerja. Dan aku akan membentuk tentara Allah yang besar dikatakan. Kalau kita membaca di situ tentang Yeskiel ini bernubuat tentang bangsa Israel. Kita bukan bangsa Israel. Tetapi kita umat pilihan Allah. Israel rohani. Kita percayakan diri kita ini menjadi tentara yang akan diperlengkapi dengan perlengkapan senjata daripada Tuhan. Kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ada kata rela. Ya. Jadi Tuhan mengingatkan rela tidak. Rela tidak, kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Pemain tamborin pagi-pagi sudah berdandan rapi. Ya, sudah pakai sesuatu yang baik dalam hidupnya. Tujuannya apa? Mungkin satu kata, oh itu nggak berguna. Pemain tamborin tidak berguna.
Tapi satu sisi berkata berguna karena dia akan memuliakan nama Tuhan. Membuat semarak. Ibadah ini semarak. Karena ada tari-tarian, ada rebana-rebana yang dipukul atau digendrangkan. Untuk apa? Hanya untuk mempermuliakan nama Bapa di surga. Itu saja, tidak ada apa-apa. Sorga dan bumi miliknya Tuhan. Kalau Tuhan mau dikatakan ambil binatang-binatang di hutan, dia tinggal perintahkan binatang bisa diambil. Kekayaan semua isi dunia adalah milik Tuhan. Tapi dia rindu kehidupan orang-orang percaya itu mempermuliakan nama Tuhan. Dia rindu hidup kita itu menyembah kepada Allah kita. Dan saat ini kita berkumpul baik di rumah, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah, teruna-teruna di rumah. Mereka berkumpul dengan sungguh rindu dikatakan untuk menyembah Tuhan. Dan disinilah Tuhan katakan kepada kita. Dikatakan ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman kamu akan memadamkan semua panah dari si jahat. Jadi harus punya iman, perisai punya iman. Ya, ini yang Tuhan mau dalam. Jadi dari atas kepala sampai telapak kaki kita diperlengkapi oleh senjata Tuhan. Tadi dikatakan baju jirah. Ya, baju jirah itu bicara tentang kebenaran, keadilan. Sekarang di sini dikatakan kasut, rela untuk memberitakan Injil. Ya, sekalipun mungkin kita tidak sadar, kita duduk di sini bahwa kita sedang memberitakan Injil kebenaran. Karena lewat firman Tuhan yang disampaikan di dalam hidup kita ini, lewat telinga masuk dalam hati. Lalu hati ini menggebu-gebu untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kepada sesama kita, kepada saudara kita, kepada suami kita, kepada istri kita, mungkin kepada handai taulan yang kita kasih, kita beritakan kepada mereka bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan. Jadi rela kita memberitakan firman Tuhan. Tadi ayat apa? Ayat 16 ya. Lalu ayat ke-17 kita baca. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Terimalah dikatakan. Saudara sadar atau sadar dengan iman yang tertuju kepada Tuhan bahwa kita sudah diberikan ketopong yang bernama ketopong keselamatan. Jadi kalau ada orang tanya sama saudara sekalian, ibu bapak, Pak, saya mau bertanya sama bapak, sama ibu, ya sama adik-adik sekalian, di dalam percaya kamu kepada Tuhan Yesus itu, apakah kamu sudah yakin kalau sebentar engkau mati masuk surga? Yang satu jawab, ya terserah Tuhan lah. Ya puji Tuhan lah. Jadi kata ragu-ragu itu seringkali kata manusia itu ada dalam diri kita. Terserah Tuhan, keselamatan semua di tangan Tuhan, itu haknya Tuhan. Kalau mati nanti masuk neraka, masuk surga, itu kan bukan pilihan kita, pilihan Tuhan. Ya, Tuhan yang merencana, itu hak Tuhan. Loh, tidak pasti. Di sini Tuhan berkata, kita semua yang percaya kepada Tuhan diperlengkapi dengan suatu ketopong yang bernama ketopong keselamatan. Berulang kali saya sampaikan firman Tuhan dengan nada ngegas. Sekarang Om Wahyu khotbahnya ngegas, gas terus ngebut. Tuh. Tapi di hati saya tidak ngegas. Saya memperingati umat Tuhan, betapa indahnya, betapa baiknya. Ya, Tuhan itu buat kita semua. Kita tidak pernah mengerti. Nalar kita yang terbatas untuk mengerti kehendak Tuhan. Hanya perkataan kenapa, terus kenapa. Diungkapkan lewat hati kita kepada sesama kita. Kenapa ya si Anu begini, kenapa ya si Anu keluarganya begini. Kenapa, tidak pernah mengerti. Saya berjalan melayani pekerjaan Tuhan 10 tahun, 20 tahun tidak pernah mengerti. Tapi setelah 50 tahun saya merenung pada malam hari ini, saya berkata kepada Ibu Gembala, kalau saya tidak dilempar ke kota Jakarta, kalau saya ada orang tua sejak saya lahir sampai saya dewasa, sampai saya mungkin disekolahkan, mempunyai pendidikan tinggi, saya tidak akan menjadi hamba Tuhan. Itu saja jawabannya. Tapi Allah punya rencana dalam kehidupan saya. Kenapa orang tua saya kecil mati?
Jika tidak punya sandaran hidup kepada sesama kita. Dan disitulah kita dapat mengerti bahwa Allah menuntun kita di dalam kepahitan hidup, di dalam sengsara, di dalam tindihan. Kenapa itu terjadi, dan pertanyaan itu terjadi dalam setiap orang-orang percaya. Sampai hari ini kita bertanya kenapa. Kenapa suamiku dipanggil Tuhan? Kenapa anakku celaka? Kenapa anakku tidak naik sekolah? Kenapa anakku Wah, banyak kenapa. Kita tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Yang harus kita pahami, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu sangat baik. Ya, kita tidak pernah mengerti saat ini apa yang terjadi. Tapi Allah mempunyai rencana-rencana keselamatan yang kekal. Itu yang pasti, yang Tuhan taruh dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan jangan kita ingat-ingat yang di belakang masa lalu. Tapi memori ini tetap mengingat masa lalu. Aku masa lalu diperdayakan orang. Jangan kita ingatkan kita disakiti oleh orang. Tapi ingat saja tentang kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhanlah. Karena kebaikan Tuhan yang akan menuntun kepada kita. Yang kita tidak pernah mengerti kebaikan Tuhan itu. Nabi satu kali kita berkata, oh betul ya, Tuhan itu baik. Kalau saya tidak ditaruh di kota Jakarta, ngelapin lantai, bersihin gereja, setiap hari saya hidup tanpa gaji, tanpa apa. Saya tidak pernah mengerti kok hidup bersama dengan Tuhan kok begini. Tetapi itulah yang dikatakan ujian iman dalam pembentukan hidup. Dan satu kali kita mengerti, oh terjadi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan itu harus ditanam dalam hidup kita ini. Kalau firman Tuhan itu menggebu-gebu dalam hidup ini, aku diberikan timpitan hidup, kesusahan dan penderitaan. Aku berkata, Tuhan itu baik. Dapat diaminkan? Kita percaya Tuhan itu baik. Seringkali kita keluar air mata. Kita seringkali menyalahkan satu dengan yang lain. Bahkan kita tidak sedikit orang menyalahkan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan terjadi dalam hidup rumah tanggaku? Kenapa dan kenapa itu masih terjadi sampai pagi hari ini? Namun jawabannya Tuhan itu baik. Jadi bangsa Israel pada waktu dia berperang melawan musuh-musuhnya, hanya perkataan bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kita sakit, oh Tuhan baik. Maaf, kita bangkrut turun kekayaan kita, oh Tuhan baik. Mungkin ada sesuatu yang dibentuk oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik. Ya, ayat ke-16 tadi dikacakan. Ayat berapa? Wah, ini sudah. Wah, saya sudah ngaco nih, makanya kalau pakai gini saya kadang-kadang ngaco. Efesus pasal 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi ketopong keselamatan itu harus disertai dengan firman Tuhan, ya, pedang roh. Jadi prajurit punya pedang, punya baju jirah, punya ketopong, punya ikat pinggang, punya apa? Kasut, ya. Jadi tentara dulu punya kasut, nggak pakai telapak kakinya. Ya, apa? Nggak di kaki kasut, pakai kasut dari kulit semua, dari Mesir ke tanah Kanaan mereka pakai kasut. Kalau enggak ini telapak kakinya itu habis makan pasir semuanya. Lalu ayat ke-18. Nah, ini sangat terpenting. Setelah kita diperlengkapi dengan ketopong, kita diperlengkapi baju jirah, kita diperlengkapi dengan beber kalau orang Sunda mah. Ikat pinggang, kita diperlengkapi oleh pedang, oleh perisai iman. Lalu ayat ke-18 kita baca. Di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi tetap mau tidak mau, suka dengan tidak suka, orang percaya sudah diperlengkapi dengan roh Tuhan, orang percaya sudah diperlengkapi dengan perisai yang iman, yang kuat, yang teguh. Tetapi harus disertai dengan doa yang sungguh-sungguh kata Tuhan. Dengan roh dan kebenaran. Wah, dengan roh dan kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak akan berlalu dalam setiap orang percaya, dan kebenaran itu adalah ciri. Cirinya orang percaya. Kalau dikatakan orang itu setia, taat, dan takut akan Tuhan, ada cirinya. Pakai ciri.
Setiap ada ibadah dia ada di rumah Tuhan, itu cirinya. Setiap waktu kita perlu kita berdoa, itu cirinya. Setiap melihat orang susah ada ciri kita punya uang banyak. Ada cirinya untuk rindu untuk memberi pertolongan kepada sesama kita, itu ciri. Jadi ciri-ciri orang yang beriman, yang sungguh percaya kepada Tuhan ada cirinya. Di sini ditekankan mengenai tentang doa. Doa dengan roh. Bagaimana ya dengan roh? Apakah dengan roh itu kita melihat ada orang pakai bahasa-bahasa lidah asing, oh itu baru dalam roh. Kalau aku tidak bisa. Saudara bisa berdoa pada waktu saudara merebahkan tubuh saudara karena lelah capek. Rebah tengah malam saudara mendusin. Roh Tuhan bekerja. Antara roh kita dengan roh Tuhan bersemayam bersama-sama dalam satu tempat yang bernama rumah doa. Kita berkata, Tuhan betapa sulitnya. Mungkin mulut kita tidak keluarkan kata-kata. Tapi roh kita, hati kita berbicara kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Tuhan Engkau lihat. Engkau lihat Tuhan, Engkau melihat Tuhan sekelilingku Tuhan. Ya ada roh berbicara dalam hati. Mungkin saudara pakai kendaraan sedang nyetir mobil. Tapi roh kita bekerja dengan roh Tuhan bersatu. Untuk mempersembahkan syukur lewat doa kita kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh kita pakai senjata Allah. Yang diurapi dengan doa dan permohonan yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup ini. Rasul Paulus berkata di dalam ayat ke-19. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulut dikaruniakan perkataan-perkataan yang benar. Jika aku membuka mulut dikatakan, hamba Tuhan buka mulut kadang-kadang salah ngomong. Hamba Tuhan buka mulut kadang-kadang keseleo ngomongnya. Tidak sedikit orang mungkin mengatakan salah dia berkhotbah. Penafsirannya salah. Dia salah menafsirkan, dia menuduh saya dan sebagainya. Dia mencaci saya dengan khotbahnya, itu bisa salah, manusia bisa salah. Tetapi hanya doa yang dapat memperbaiki kehidupan kita yang salah ini. Seringkali kita berjalan salah. Tapi pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun lewat kuasa yang bernama doa. Supaya hidup kita benar. Kita melihat di sini ada banyak hal yang terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan yang kecil tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi saya mempunyai satu keyakinan yang kuat lewat doa inilah sampai hari ini. Tuhan berkenan untuk saya dapat sampaikan sabda Tuhan. Hanya doa. Yang pertama dikatakan apa? Coba saya akan tanya saudara, yang pertama apa? Baju jirah. Pedang roh. Apalagi? Ikat pinggang. Ini berbicara tentang kerelaan, ikat pinggang itu kerelaan. Rela tidak, ingat saja rela enggak. Kalau enggak rela jangan, gitu. Kata Tuhan mungkin. Orang biasa, ini rela enggak nih ya, saya pinjam duit nih, rela enggak nih? Rela enggak? Bu, rela enggak bu? Pak, rela enggak? Oh saya rela. Saudara ditangkap, rela enggak bisa kasih? Oh rela dah, rela. Nah begitu juga Tuhan berkata, rela enggak kamu ada di rumah ibadah? Rela nggak kamu main tamborin? Rela nggak kamu main musik? Ya, rela nggak kamu main tambur? Rela nggak kamu suruh baca firman Tuhan? Rela nggak? Ingat, rela nggak? Kalau kita rela berarti kita mempersembahkannya lewat iman dan hati, bukan dengan motivasi. Ya, saya tidak katakan apa-apa di belakang ini. Yang Tuhan tuntut rela untuk memberitakan firman Tuhan. Karena jerih payamu di dalam persekutuan dengan Allahmu, itu jerih payamu diperhitungkan oleh Tuhan. Itu aja. Dan saat ini saya merasa, aduh Tuhan itu baik. Tidak pernah berpikir kalau saya umur 75, Tuhan ini ada dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saya di dalam kesulitan apapun. Sampai saya curhat dengan Pak Muradi, kepala saya hampir pecah mur. Aduh. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan penghiburan. Dan berikan jalan keluar dalam kehidupan kita semua. Pertama apa? Baju jirah. 2. Pedang roh. Pinggang. Kasut. Rela enggak? Terus perisai. Jadi ada perisai. Perisai itu ada yang bulat, ada yang panjang. Perisai. Tentara itu punya perisai, jaga. Supaya jangan kena panah si jahat. Perisai iman. Kita harus diperlengkapi, tapi semua itu harus diurapi dengan kuasa yang bernama kuasa doa. Ya.
Anak-anak muda di sini suka berdoa? Jangan harap kalau tidak berdoa dapat berkat dari Tuhan. Jangan harap. Sisihkan waktu yang berharga bagimu. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk Tuhan. Minta-minta terus, minta. Bukan menyembah Tuhan. Bangsa Israel kemarin saya buka YouTube. YouTube saya baru tahu di YouTube. Buka tek gereja sampah. Oh, gereja sampah. Saya sudah sampai gereja sampah, saya tahu gereja sampah itu kayak gimana, banyak sampah. Tapi orang-orang ini yang di gereja sampah itu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan lewat doa. Gereja sampah itulah gereja yang senantiasa menjadi satu idola bangsa Israel sampai hari ini. 10.000 orang duduk di tempat. Bukit Gua Batu dibongkar untuk jadi gereja. Karena kuasa firman Tuhan, perisai. Kuasa firman Tuhan itu berlaku di atas kehidupan mereka semua. Dan di gereja sampah itu semua orang pada datang untuk mengetahui tentang kebesaran Tuhan. Iman. Sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Saudara yakin? Enggak yakin Gunung Salak pindah ke Jakarta, Pak. Nah, buat apa Gunung Salak dipindah ke Jakarta kalau tidak ada gunanya? Tidak ada gunanya. Tapi satu kiasan firman Tuhan, iman dapat memindahkan gunung, iman dapat memindahkan kesusahan saudara yang besar apapun akan dipindahkan kalau saudara punya perisai iman. Ya, ini Tuhan mau iman kuat. Jangan lupa berdoa. Waktu sangat terbatas, ya. Kata penekanan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan untuk melayani hamba-hamba Tuhan di sini untuk mengalami semua hanya sungguh-sungguh saja. Jadi kata-kata itu sungguh terapkan dalam hidup ini. Sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi. Waktunya kita dekat sama Tuhan. 1, ketopong keselamatan. 2, baju jira. 3, pedang roh. 4, perisai. 5, pinggang. 6, kasut. Ingat kasut. Itu ingat. Saya pernah tanya hamba Tuhan. Coba, sebutkan. 6 langkah ingat, perlengkapan rohani buat kita. Lupa ya, mana ya? Bisa lupa, tapi saya hanya mengulang saja. Mengulang supaya jangan lupa. Manusia itu pelupa, hamba Tuhan bisa lupa, semua kita bisa lupa. Karena kita dengar sebulan lupa, tapi diingetin lagi sama Tuhan, bacain lagi. Yang satu bilang gua bosan itu lagi, tapi yang satu gua nggak bosan, gua lupa itu. Jadi anak 6, coba di sini. Saudara siapa ya? Coba pita ada 6 apa? Saya akan uji. Dari kepala aja sampai ke bawah gampang. Oh, baju jira. Terus apa lagi ya? Pedang roh. Ikat pinggang, perisai. Pakai pedang roh, pakai sendal jangan lupa ya. Kalau kita ingat ya, pakai sepatu, sendal ada sendal roh gampang. Baju jira. Itu kan ada. Ini gampang aja 6 hal. Tapi jangan lupa doa ya. Yang di rumah. Jangan lupa doa ya. Doa. Jangan doa minta berkat aja, jangan. Di sini ada kata saling. Di sini dikatakan bahwa Rasulullah minta didoakan. Ayat berapa ya? Ayat 19, juga untuk aku supaya kepadaku diberikan atau dibuka mulut, dikaruniakan perkataan-perkataan yang benar, agar dengan kebenaran aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani ini. Harus didoa saling, kata saling. Inilah dikatakan kata saling ini untuk mempersatukan kita yang banyak. Saya berikan, masih ada waktu Pak Muradi? Wah, saya nggak lihat jam nih Pak Muradi, maaf saya dibatasi. Wah, udah hampir lewat nih. 9, maaf ya. Saya tidak bersaksi lagi. Ada kesaksian luar biasa, heran. Orang luar biasa. Tuhan itu ajaib. Saya hanya berdoa. Oh, sekian orang berdoa. Saya ingat lagi, saya tidur, saya bangun. Tuhan, saya udah dulu sebentar. 2 menit saya berdoa. Saya doakan. Tuhan berkati mereka. Sangat diberkati. Jadi kuasa doa itu sangat besar. Ya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Jadi saya tidak perpanjang ya. Tentang perlengkapan senjata. Kita tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu.
Firman telah ditabur, tidak ada kuasa apapun yang dapat mengurapi kehidupan kami kecuali roh Allah, roh Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Supaya firman tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi semua mendapat berkat yang layak dalam hidup kami semua, Tuhan. Hamba tidak mengetahui tentang kehidupan yang berkumpul pagi hari maupun di gereja maupun di rumah. Tapi hamba percaya lewat perlengkapan daripada senjata Allah, senjata Engkau sendiri kepada kami, kami akan tetap kuat menghadapi badai topan apapun yang menerjang kehidupan kami. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tidak akan menyangkal Engkau sebagai Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kami tidak akan menyangkal Engkau sebagai Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Karena Engkau sudah memperlengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami yang berada di rumah-Mu ini Tuhan. Berkati kami yang ada di rumah kami masing-masing dengan segala berkat Tuhan. Berkati segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Siapa yang merasa diberkati Bapak Ibu? Amin. Biar firman Tuhan yang diberitakan boleh berema di hati kita. Kita dapat menjalaninya dan melakukannya. Bahwa kuasa yang lebih terbesar itu adalah doa. Kita mau sambut pujian, kita mau katakan bahwa sedalam hatiku Tuhan, bahwa Engkau yang tahu. Dalam hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Ku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Angkat pujian ini dari awal, katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan tempat berlindung, hanya Engkau laguku, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan sedalamnya dengan sungguh-sungguh. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ya, katakan sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan. Shalom, puji Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Pertama, minggu depan ibadah diadakan
satu kali, yaitu jam 8 atau ya kalau ada perubahan akan diumumkan di grup WhatsApp. Nah, kenapa ada perubahan-perubahan? Karena memang kita tetap memperhatikan keadaan saat ini ya, kita ya supaya memberi yang terbaik. Tetap ada ibadah, kita mau sungguh-sungguh beribadah, baik yang di rumah Tuhan di tempat ini maupun yang di rumah, kita tetap sungguh-sungguh beribadah. Lalu pengumuman berikutnya ya, untuk ibadah minggu depan jam 8, petugas akan diumumkan juga melalui grup WhatsApp ya. Lalu untuk jemaat, mari kita lihat diri kita ya, kalau ada yang tidak sehat, ada yang ada gejala-gejala ya, bahkan ya yang tidak enak, sebaiknya ibadah di rumah ya. Sama kalau kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memakai perlengkapan senjata Allah dengan sungguh-sungguh ya, kita percaya Tuhan berkenan pada kita. Saat ini memang sangat menakutkan ya, nakutkan artinya ya kita takut ketularan, kita juga takut menularkan, itu banyak kejadian seperti itu. Tapi selama kita tetap berdoa sungguh-sungguh, menerapkan protokol yang sudah diatur oleh pemerintah, cukup baik, jaga jarak, pakai masker, tetap ya disiplin, tetap cuci tangan, jaga kesehatan, saya percaya ya, dan kita berdoa sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh dengan perlengkapan senjata Allah yang sudah diberikan hari ini ya. Kita percaya Tuhan akan menjagai, melindungi kita, bahkan memberi kekuatan bagi kita melewati semua ini. Dan saya percaya semua akan berlalu dengan pertolongan Tuhan ya. Itu saja. Lalu seperti biasa kolektor di depan, ada kolektor langsung, ada juga kolektor non tunai. Dan tetap lihat grup WhatsApp ya, ada pengumuman-pengumuman. Tolong tetap diperhatikan supaya minggu depan tiba-tiba ya misalnya ada perubahan, tidak ada ibadah online ya, terpaksa ya harus. Tapi semua di keputusan itu kita ambil dengan doa, dengan diskusi. Biasanya saya diskusi dengan Pak Gembala, berdebat panjang gitu ya, sampai nggak cukup sejam, telepon lagi sampai 2 jam, ada pulsanya habis nih Om gitu ya. Sampai karena memang kita keputusannya takut gitu ya. Jangan sampai salah ambil keputusan. Saat ini memang banyak pro kontra ya, ada yang ini, ada yang itu keputusannya. Tapi Pak Gembala mengambil keputusan yaitu dengan doa, dengan kehendak Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi ya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami sudah boleh memuji, menyembah Engkau di rumah-Mu, di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Kami percaya semua karena izin Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Tuhan, pada saat-saat seperti ini saat yang menakutkan Tuhan, saat yang membuat kami khawatir Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan memberi kekuatan pada kami untuk kami pegang Tuhan, yaitu senjata Allah dari kepala, badan kami, tubuh kami sampai kaki kami. Kami percaya kalau kami pegang Tuhan, perlengkapan senjata ini, kami percaya kami akan tetap kuat menghadapi berbagai masalah. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah Kau pakai menyampaikan firman-Mu. Kiranya terus Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan Bapak Gembala. Berkati anak, istri, cucu, menantu Tuhan, semuanya Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, dan buat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, jemaat dewasa, bahkan yang lanjut usia. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Lindungi kami dari segala sakit penyakit menular Tuhan. Lindungi kami dari segala kelemahan iman Tuhan. Berikan kami iman yang kuat ya Bapa, supaya dalam setiap keadaan kami boleh tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, berkati presiden kami, wakil presiden dan seluruh jajarannya ya Tuhan, yang saat ini sedang bekerja keras Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, supaya kondisi semakin membaik Tuhan, ekonomi membaik Tuhan, bangsa kami dipulihkan ya Bapa, bangsa kami diberkati sehingga nama Tuhan akan dipuji, disembah di seluruh pelosok tanah air kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Jamah urapi mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan iman, damai sejahtera buat kehidupan mereka. Berkati anak cucu Tuhan, menantu Tuhan, orang tua kami. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami.
Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah berdiri lelah melayani Tuhan. Berkati mereka dengan berkat-berkat yang daripadamu Tuhan. Berikan iman yang kuat, berikan semangat untuk tetap setia melayani Tuhan apapun yang terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami, lindungi setiap kami, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Untuk doa penutup dan doa berkat saya serahkan pada Bapak Gembala. Kembali hamba datang kepadamu untuk menyerahkan semua kami dalam kuasa perlindungan penjagaan Tuhan yang Maha Baik. Tuhan, Engkau memberkati kami semua akan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itulah kami hanya bermohon kepada Tuhan. Tuhan, kami sebentar akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke masing-masing rumah. Tuhan sertailah kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Dan inilah doa yang kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah mata rohani saudara untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita semua pulang membawa berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekuatan iman, kesehatan, hikmat, akal budi, damai, sejahtera, sukacita lewat Roh Kudus, kasihnya, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba tutup ibadah ini. Kita akan Bapa, terima kasih.